You may be seated. Silakan saudara duduk kembali. Saudaraku dikasih Tuhan. Dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 1. Di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau pada mulanya firman itu Yohanes 1 ayat 1. Di dalam bahasa aslinya itu dikatakan begini. Bereshit bara Elohim. Ya, jadi pertama itu pada mulanya Allah menciptakan. Kata pada mulanya itu bahasa Ibraninya bereshit. Nah bereshit itu ada 3 arti. Arti yang pertama adalah pada mulanya itu sendiri. Tapi arti yang kedua adalah yang utama. Dan arti yang ketiga ini yang luar biasa. Kerajaan yang kekal. Jadi kalau ada kerajaan yang kekal berarti ada raja yang kekal. Jadi kita bisa melihat bahwa narasi awal yang dibangun Alkitab memperkenalkan siapa Tuhan kepada manusia. Ternyata diperkenalkan Tuhan itu sebagai raja. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, makanya saya mau beritahu kepada saudara bahwa sesungguhnya agenda Tuhan yang utama adalah supaya kerajaan Allah itu dapat dinyatakan ke muka bumi ini. Bukankah Yesus pernah mengajarkan kita dalam doa kunci G? Halo. Nah, dia pernah mengajarkan dalam Matius 6 ayat 9 tentang doa Bapa kami itu. Kurang lebih begini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Oh haleluya. Nah dia mau saudaraku supaya kerajaan sorga itu terjadi juga di bumi gitu. Tempat mana yang paling pertama yang Tuhan mau adakan kerajaan sorga di bumi? Alkitab mencatat ternyata di sebuah keluarga. Dan lembaga pertama yang Tuhan ciptakan di planet bumi itu bukan gereja atau pemerintahan manapun. Lembaga pertama yang Tuhan buat di planet bumi itu adalah keluarga. Dalam Kejadian 1 ayat 28 di sana dikatakan lalu Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala ternak seluruh bumi, atas binatang yang merayap melata di bumi. Jadi keluarga itu sebetulnya Tuhan bentuk agar supaya menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini. Karena salah satu tujuan keluarga dibentuk oleh Tuhan adalah supaya keluarga itu berkuasa di bumi ini. Kata berkuasa bahasa Ibraninya adalah radah. Rada itu bukan menguasai orang lain. Seperti suami menjajah istri. Atau istri pun berkuasa atas suami. Kan sekarang banyak ya. Di sini gak ada. Saya cerita di kutub utara bagian pedalaman. Yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan Gang Buntu. Banyak suami-suami itu kalah sama istrinya. Badannya suaminya gede tuh. Otot kawat, balung mesi, keringet, wedang jahe. Tapi istrinya bilang, hei tidak. Langsung gini saudaraku. Tidak ada di sini, itu di kutub utara. Sehingga yang laki disebut panglima, istrinya disebut panganam. Atau pang-7 malah saudara. Tapi rencana Tuhan sebetulnya keluarga saudara, semua kita mengalami apa yang disebut kerajaan sorga nyata. Siapa yang belum menikah? Angkat tangan. Tolong yang belum menikah angkat tangan. Oke, yang tinggi-tinggi jangan turunkan lagi. Tolong lagi yang di belakang sana angkat tangan, oke? Ini yang belum menikah angkat tangan. Nah yang angkat tangan yang belum menikah jangan turunkan, angkat tinggi. Sekarang saling lihat kiri kanan muka belakang. Siapa tahu ketemu jodoh di sini ya kan. Haleluya. Kalau pengen tahu sorga, tolong ya dengar anak-anak muda ya. Mau pengen tahu sorga, menikah dulu. Karena sorga bisa terjadi karena rencana Tuhan sorga ada dalam rumah tanggamu. Tapi dengar saya belum selesai. Kalau pengen tahu neraka, menikah dulu juga. Karena soal surga neraka pilihanmu. Saya banyak ketemu orang-orang saudaraku, belum mati masuk neraka, udah ngerasakan neraka dalam rumah tangganya. Tapi dengar baik-baik, itu bukan rencana Tuhan.
Rencana Tuhan keluarga saudara mengalami kerajaan sorga nyata. Sehingga rumah tanggamu menjadi perwakilan kerajaan sorga. Di mana? Di planet bumi. Nah saudaraku, satu kali saya sedang duduk-duduk merenung. Ya, merenung, bukan merenung mengasihani diri. Tapi merenung bagaimana sebuah keluarga itu bisa mengalami sorga. Lalu Tuhan kasih hikmat. Kata family, keluarga, family. Itu Tuhan kasih akronim, ada arti singkatan. Saya akan mulai ya, tolong slide saya. F-nya, family, itu adalah ini. First is the kingdom of God. Kalau pengen keluargamu merasakan sorga, maka yang paling utama dalam hidupmu keluargamu adalah cari dahulu kerajaan Allah. Yang kedua, authority in submission and respect. Otoritas datang karena penundukan diri dan hormat. Saya bacakan dulu, nanti saya jelaskan satu-satu. Yang M-nya adalah mutual synergy of potentials. Jadi bekerja sama saling menguntungkan untuk mengembangkan potensi suami istri dan anak-anak. I-nya adalah intimacy with God. Harus ada keintiman dengan Tuhan. Dan L-nya loving without any reason. Mengasihi pasangan tanpa alasan, tanpa syarat. Dan terakhir, young generation prepared. Generasi muda yang dipersiapkan sungguh-sungguh. Oke, kita akan mulai dengan perjalanan kita 30 menit ke depan. Yang pertama, supaya sorga nyata dalam rumah tangga saudara. Yang pertama, F-nya adalah first is the kingdom of God. Utamakan, dahulukan, prioritaskan kerajaan Allah dalam hidup saudara, rumah tangga saudara. Ini penting saya tekankan karena Yesus berkata, Kucige, kamu yang awas matanya lihat saya gitu loh ya. Jadi jangan tunduk, jangan lihat kemana-mana. Lihat saya. Ya, pertama lihat Tuhan, kedua lihat saya. Ya. Matius 6 ayat 33 Yesus berkata begini. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Oh, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oh haleluya. Seek first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added to you. Saudara aku dikasih Tuhan, kenapa pemerintahan kerajaan harus diutamakan? Begini, banyak orang Kristen, maaf ya, banyak orang Kristen rohaninya pas kebaktian seperti ini. Tapi begitu keluar tempat kebaktian saudaraku, bukan rohani lagi, rohana. Kalau ada nama saudara rohana bukan maksud saya menyinggung saudara. Di dalam gereja dia bisa ngomong haleluya. Begitu keluar saudaraku, kehidupannya gak mencerminkan sesungguhnya. Akhirnya ngomongnya apa? Halelupa, bahkan halilintar. Banyak saudaraku, tapi saya tidak cerita di sini. Itu banyak di kutub utara, bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter, perempatan jalan dan gang buntu. Saudaraku, sehingga apa? Kemunafikan disodorkan. Ngomong haleluya loh, saya banyak ketemu orang Kristen, tapi bukan di sini loh ya. Haleluya, di luarnya haleluya, biasa kan haleluya. Begitu ke gereja, haleluya. Ngapain? Bilang terima kasih itu loh. Terima kasih. Loh, itu jadi lain suasana kebaktian. Bayangkan kalau suami istri yang hadir di sini, kamu bilang sama istrimu, sayang, I love you. Pasti istrimu bilang, nyebut sayang, nyebut. But. Ada banyak saudaraku, sehingga lagu ini cocok ya. Gini, maaf. Banyak orang bertopeng pergi ke gereja. Lalu keluar saudaraku, maka buat orang-orang yang seperti ini, saya harus ingatkan saudara, Tuhan itu tahu siapa kita sampai kedalaman hati kita. Kita gak bisa pura-pura di hadapan Tuhan. Kita bisa pura-pura di hadapan pendeta, tapi kita tidak akan pernah bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Lebih baik jadi orang itu apa adanya. Makanya izinkan pemerintahnya berlaku buat kita. Apa itu kerajaan Allah? Bahasa Yunaninya Basileia. Singkat pengertiannya apa? Pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. Saya ajak saudara supaya gak ketiduran karena kursi saudara nyaman ya.
Ya kan? Anggaplah aja saudaraku lebih dari nonton Equalizer 3. Atau A Hunting in Venice. Ya. Saya sudah nonton semuanya, dua-duanya. Lupa pendeta kok nonton? Pendeta juga manusia. Oke. Selama filmnya sesuai batasan usia dan tidak mengandung unsur pornografi dan sebagainya, nonton gak apa-apa lah. Oke. Semua tangan kanan diangkat. Apa sih kerajaan Allah? Ini saya mau kasih pengertian yang basic dasar supaya sudah ngerti. Oke, semuanya tangannya sini. Yang khususnya bawa tangan, yang enggak ya sudah. Oke, ikuti saya ya. Kerajaan Allah adalah, katakan, kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Saya lihat ada beberapa yang tidak bergerak apa-apa, mungkin tertidur. Gitu ya. Oke, ulangi. Angkat tangan kanan. Kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Berarti artinya apa? There is no space for sin anymore. Gak ada ruang buat dosa lagi kalau kita izinkan dia memerintah sebagai raja. Yesus bukan cuma raja di tempat kebaktian ini, Pak. Yesus raja di keluargamu. Yesus raja di bisnismu. Yesus raja di totalitas seluruh hidup kita. Jangan cuma dipikir urusan rohani. Maka itu penting sekali menyadari dan mengizinkan pemerintahannya nyata di seluruh aspek kehidupanmu. Ini kunci pertama membawa hidupmu dan keluargamu untuk mengalami sorga nyata dalam kehidupanmu. Yang kedua, hanya adalah authority in submission and respect. Otoritas itu akan datang kalau suami mencintai istrinya dan istri menghormati suaminya. Otoritas datang karena tunduk pada otoritas. Dengar saya, ada banyak orang sedang berkeliaran sekarang di luar gereja bahkan dalam gereja. Mereka merasa bahwa mereka berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau hidup mereka melawan otoritas, hati-hati saudaraku. Matius 7 ayat 21 sampai 23 menjelaskan. Kunci C. Karena ini suasananya gini, gak mudah loh. Khotbah di kursi nyaman gini. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang yang berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Anda boleh punya karunia hebat, tapi selama kita tidak pernah belajar tunduk pada otoritas, saya khawatir. Tuhan berkata, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Aku tidak pernah kenal kamu sekalian, karena kamu pembuat kejahatan. Nah, bapak-bapak, apakah kebutuhan utama istri kita? Tolong disajikan gambarnya. Ternyata saya ambil ini dari buku tulisan dari Gary Chapman yang berjudul 5 Love Languages, 5 bahasa kasih. Bapak-bapak, kebutuhan utama istrimu ternyata dicintai. Amin ibu-ibu. Memang ada banyak perempuan di luar sana, matre, duit. Haya, cena. Meyujian, bocaya. Ada uang abang sayang. Tidak ada uang abang ditendang. Sampai melayang, bukan kepalang.
Memang itu di luar sana, tapi di sini saya lihat wanita-wanitanya keren. Kebutuhan utama istrimu dicintai, Pak. Kenapa? Ketika itu Alkitab yang ngajar, Efesus 6 ayat yang ke-33 ya. Efesus 5 ayat 33. Ketika saudara mencintai istri, dengar ini. Istri itu akan dapat energi. Untuk apa? Energi untuk hormati suaminya. Energi untuk tunduk pada suaminya. Demikian pula sebaliknya. Ketika seorang istri dicintai, seorang suami dihormati oleh seorang istrinya, dihargai, maka suami itu dapat energi. Energi untuk apa? Mencintai istrinya. Maka muncullah yang disebut dengan the energizing cycle, lingkaran energi. Otot kawat balung besi keringet wedang jahe. Sorga tidak jauh, sorga di rumah tangga saudara. Tapi gak perlu ngundang neraka. Neraka datang ke rumahmu. Kalau saudara sebagai suami, saudara tidak menunjukkan cinta yang tulus kepada istrimu. Maka istrimu tidak punya energi untuk bisa menghormatimu. Ketika seorang suami tidak dihormati oleh seorang istri, maka seorang suami pun tidak akan mendapat energi untuk mencintai istrinya. Muncullah lingkarannya kedua. Next, namanya the crazy cycle. Lingkaran gila. Rumah tangga kayak gini saudaraku. Ini ya, neraka nyata. Nggak tunggu mati masuk neraka, di bumi pun sudah ngerasain neraka. Tapi ada kabar baik buat saudara. Bukan itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan keluarga kita mengalami sorga nyata dalam rumah tangga kita. Katakan amin. Yang tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Ya, jadi saya melihat. Saudara tahu kenapa banyak negara maju sekarang. Banyak anak mudanya malas menikah. Mereka lebih baik apa? Kumpul kebo. The buffalo togetherness. Betul. Terjemahan bebas. Living together. Bahkan sekarang di negara-negara maju. Orang, come on man. Banyak orang gagal paham soal cinta. Gagal paham soal kasih. Salah mengerti soal kasih. Hubungan seks di luar nikah tuh. Berzina tuh. Mereka bilang apa? Bercinta. Making love. Ada upaya sistematis mengecilkan arti dosa sekarang. Supaya orang terbiasa dan menganggapnya biasa. Dosa, kalau saudara ke Amerika, orang gak bilang sin. Mereka bilang apa? Addiction. Disorder. Kalau orang berzina, fornication, berzina, mereka bilang apa? Intimacy, keintiman. Come on man, itu dosa. Apalagi? Kalau orang misalnya gini, eksploitasi seksual, mengeksploitasi seksnya. Orang Amerika bilang sekarang apa? Adult entertainment. Pertunjukan untuk dewasa. Kemana saudara? Sadar loh saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, dosa adalah dosa. Cintai istrimu. Ya, dengan segenap hati saudara. Maka dia akan menghormati engkau. Ini hukum tabur tuai akan terjadi. Oke, yang berikutnya M-nya. Mutual synergy of potentials. Jadi suami istri dan anak-anak semuanya seharusnya dalam satu keluarga kompak saling membangun. Bekerja sama untuk apa? Saling menguntungkan demi mengembangkan potensinya supaya maksimal. Tahukah saudara penyimpanan harta karun termahal di dunia? Bukan Freeport tambang emas di sana. Bukan nikel tambang nikel yang banyak sekarang di Indonesia. Tempat penyimpanan harta karun yang paling mahal di dunia ini ternyata ada di kuburan-kuburan. Kenapa kuburan? Ada banyak orang mati sebelum karya potensinya diwujud nyatakan. Ada banyak lagu-lagu hebat yang memberkati jutaan orang seharusnya. Tidak sempat dirilis keburu orang yang mati. Ada banyak lukisan-lukisan yang dahsyat, yang bagus. Harganya bisa mencapai ratusan miliar. Tapi belum sampai dilukis, orangnya sudah mati di sana. Makanya kuburan menjadi tempat di mana potensi banyak orang tidak bisa dikembangkan. Saya berdoa kepada Tuhan begini. Tuhan, kalau engkau panggil aku, jangan panggil aku dalam keadaan penuh. Panggil aku dalam keadaan kosong. Artinya semua potensi yang kau berikan kepadaku, aku wujud nyatakan, memaksimalkannya. Dulu saya
banyak terlibat dengan album-album rohani. Ketika masih muda, sekarang sih masih muda ya. Hanya rambut putih aja. Ya, sudah kepala 5. Tapi waktu saya masih kepala 2 dan kepala 3 serta kepala 4. Saudara, beberapa saudara yang milenial nggak tahu. Tapi yang seusia saya pasti tahu. Ya, tahun 94 Kunci G. Ada satu rilis album itu, lagunya sampai sekarang orang nyanyikan. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Yes. Tahun 95, 50 tahun Indonesia merdeka, album yang berikut muncul. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku dan pam. Lalu tahun 96, Bapa, Engkau sungguh baik. Tahun 97, datanglah kehannya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati tahun 98, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. 99, more, I want more. 2000, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Oke. Lalu saya melihat anak-anak muda bikin lagu, mimpin pujian, keren-keren. Lalu saya mulai berpikir mungkin saatnya sudah cukup. Biarkan yang muda-muda. Lalu saya berkata, Tuhan apa lagi? What next? Saya harus berkarya. Tahu-tahu Tuhan arahkan sekarang apa? Menulis buku. Dan saya menulis buku. Termasuk yang saya khotbahkan hari ini. Itu ada sebuah buku namanya Kingdom Family. Yang Anda bisa dapatkan di apotek-apotek terdekat dan toko-toko obat. Enggak ada. Nanti setelah ibadah di sini, bukunya bisa dapatkan di setiap pintu keluar. Oke? Dan seluruh hasil, karena saya tahu hikmat bukan datang dari saya, hikmat datang dari Tuhan. Maka seluruh hasil penjualan buku-buku termasuk royaltinya, saya serahkan 100% untuk pekerjaan Tuhan, misi dan diakonia. Jadi kalau saudara dapatkan buku saya, saudara terlibat dalam pelayanan misi dan diakonia. Oke. Jadi saya terus mau kembangkan potensi. Saya mau kasih tahu saudara, jangan berhenti berkarya. Berdoa dan minta Tuhan tunjukkan, gali potensimu. Supaya yang tadi yang mungkin diterima 1 talenta, ketemu Tuhan minimal jadi 2 talenta. Yang tadinya cuma terima 2 talenta, ketemu Tuhan nanti minimal jadi 4 talenta. Yang 5 minimal jadi 10 dan seterusnya. Suami istri pun harus sama-sama saling mendukung supaya mencapai puncak potensi masing-masing dalam keluarga. Saya yakin kalau saudara kerjakan ini, tidak ada satupun jadi pengemis. Tidak ada satupun miskin. Semua akan diberkati Tuhan karena Anda berkarya. Saya kok sepi tidak dengar kata amin ya. Amin sudah pulang kali ya. Sekarang yang I-nya adalah intimacy with God. Harus ada keintiman dengan Tuhan. Suami istri, wujudnya apa sih Pak? Suami istri anak-anak dalam rumah. Keintiman dengan Tuhan diwujudkan. Mari dengan penuh konsisten membangun mesbah keluarga setiap hari. Saudara, saya bersyukur baru beberapa hari lalu merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-31. Kalau saudara tahu IG saya, barusan saya dengan istri saya berdua menikmati bagaimana 31 tahun pernikahan. Dan mari saya bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Selama 31 tahun tersebut sampai tadi pagi, saya sebagai suami pimpin istri saya untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan setiap pagi.
until this morning. Kenapa? Itu tugas suami. Suami itu imam. Imam artinya memimpin keluarga di hadapan Tuhan. Tapi suami juga nabi. Nabi artinya mewakili Tuhan buat keluarganya. Makanya suami mesti baca Alkitab sekalipun bukan pendeta. The more you know the word of God, the more you can teach your children. Semakin tahu firman, kamu bisa ngajari anak-anakmu. The less you know the word of God, the less you can teach your children. Kamu gak tahu firman, kamu ngajar apa sama anak-anakmu? 1 ditambah 1. Ya mereka tahulah dari sekolah sama dengan 2. Tapi kebenaran firman Tuhan, orang tua yang harus mengajarkan. Bukan guru-guru sekolah minggu aslinya. Jadi keintiman dengan Tuhan dibangun tiap hari. Manusia itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ya, tubuh ini bisa bersatu suami istri karena hubungan seks yang sudah pemberkatan nikah. Ingat ya, setelah pemberkatan nikah. Jangan kayak orang-orang Manado itu. Karena saya ada darah Manado, saya ngerti. Begitu pacaran saudaraku, pakai logat Manado. Marjo, tolong bangun hubungan dang. Apa dengan apa maksud? Ngana sutato kita pecinta pe besar sekali for ngana. Iyo, kitanya enggak mengerti, itu cewek bilang gitu. Maju orang tidur bersama dang. Kasih akan sekali Joko. Sekali Joko. Lalu banyak gadis-gadis Manado menyerah karena diancam. Kalau ngananya enggak mau, Santi su tunggu pak kita. Mince su panggil-panggil pak kita. Sinta su wa pak kita. Dan akhirnya menyerahkan kegadisannya kepada yang namanya pacarnya. Aduh saudaraku. Kok saya ngomong suasana jadi sepi ya? Kok mencekam gini ya? Oh, aku datang. Saudaraku dikasih Tuhan. Kebanyakan gadis-gadis yang melakukan hubungan seks dengan pacarnya sebelum nikah, dengerin saya. Diteliti di Amerika Serikat. Itu karena hubungannya dengan papanya tidak dekat sejak kecil. Ada perasaan kosong karena ketidakhadiran ayah di dalam kehidupannya. Papa ada di rumah, tapi papa tidak hadir secara emosional, secara rohani. Buat anak-anaknya. Papa cuma ada di rumah. Tapi tidak berfungsi sebagai papa yang seharusnya. Maka ada kekosongan jiwa dari anak-anak tersebut. Dan akhirnya dia butuh figur bapak. Dan seringkali dia ketemu. Dia mencari keluar. Dan sayangnya dia ketemu pemuda-pemuda yang hidungnya belang. Dan memanfaatkan kekosongan jiwanya untuk kasih bapak itu. Dengan diambil keperawanannya. Kalau bapak berfungsi dalam rumah. Mari saya beritahu, survei menunjukkan pula. Ketika seorang anak lahir, tidak punya hubungan dekat. Apalagi dibesarkan oleh satu single mother saja. Tanpa ada figur bapak di rumah. Maka punya potensi bunuh diri. Hampir 2 kali lipat dari yang biasanya. Kenapa anak-anak 70% penelitian masuk penjara? Karena kita diteliti, mereka ketika usia remaja bahkan sampai besar, mereka ada di penjara. Karena 70% daripada mereka mengakui ketika masa kecilnya mereka tidak dekat dengan bapaknya. Bapak, kamu adalah pribadi yang memberi identitas. Bapak, kamu adalah sumber buat istri dan anak-anakmu. Bapak, kamu adalah lokomotif kereta api, seperti itu. Dan istri anak-anakmu itu gerbong. Kemana kamu pergi, seharusnya mereka bisa mengikutinya. Children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukannya. Tapi contoh yang paling hebat dari suami-suami. Halo, is there anybody home? Ada orang di sini? Oke, yakinkan sebelahmu tidak tidur. Oke. Yang berikutnya, L. Ya, L adalah loving without any reason. Mengasihi tanpa alasan. Halo anak-anak muda yang belum menikah ya. Kalau kamu masih menikah, belum menikah,
You can find the reason why you love your girlfriend or your boyfriend. Kamu bisa menemukan alasan. Coba main kunci C. Romantis. Ini katakanlah anak muda, ya, lagi duduk di kafe. Pastor Andrew, thank you. Ceweknya bilang, boleh gak aku nanya sama kamu? Kenapa? Kenapa sih kamu kok sayang sama aku? Cowoknya bilang, kamu unik sayang. Rambutmu, sinar wajahmu itu menenteramkan hatiku. Saya kasih tahu, that's the reason. Itu alasan. Demikian pula cowoknya berkata, lalu kamu sayang aku kenapa? Habis kamu cool banget sih. Kamu penuh pengertian jadi cowokku, jadi aku sayang. Saya kasih tahu ya, itu alasan. So you can find the reason why you love your boyfriend. But dalam pernikahan, in marriage, you don't have any reason to find the reason why you love your spouse. Kamu tidak perlu cari alasan kenapa kamu cinta istrimu, suamimu. Kalau sudah pemberkatan nikah nih. Kenapa? Karena sifatnya apa? Kasihnya apa? Cintanya seumur hidup. Kecuali kematian memisahkan. Jadi levelnya apa? Levelnya kasih agape. Kasih ilahi. Jadi kalau ada suami istri saling bertanya. Misalnya. Lagu lama ya. Mudah-mudahan kamu bisa. Jama Tuhan. Why do you love me? Nyanyi. So sweet. Angkat tanganmu. And tenderly I'll do everything to make you happy. Ooh, ooh, ooh. Kalau pasanganmu tanya begitu, jawabanmu begini. Suami bilang sama istrimu, I'm sorry babe, I cannot find the reason why I love you. Because I love you without any reason. Pasti istrimu berkata, so sweet. Amin. Jangan, iya. Secinta levelmu suami istri. Makanya anak muda kalau mau menikah mikir dulu. Jangan cuma I love you, I love you. Pikir baik-baik lu mau tinggal sama-sama dia. Gini. Seringkali diteliti di Indonesia, usia pernikahan itu di Indonesia rata-rata usia pernikahan itu 30 tahun. Jadi siapa yang sudah menikah 5 tahun? Angkat tangan. Di bawah 5 tahun. Saya cuma mau bilang masih ada 25 tahun. Siapa yang sudah 20 tahun menikah? Masih ada 10 tahun lagi harus tinggal sama dia. Begitu punya anak, waktu masih muda I love you. Begitu kuciki. Lagunya lain. Waktu bulan madu kan gini. I love you, I love you, I love you. Sadar. I love you, I love you, I love you. Begitu anak satu saudaraku. Mulai kasar yang laki. Mulai yang perempuan. Lalu yang perempuan mulai nyanyi. Lain lagunya apa? Banyak perkara yang dalam hati. Lahir anak kedua. Udah masih gitu masih lahir anak kedua. Gak berubah lakinya. Lagu lainnya lain. Ku tak dapat jalan
sendiri. Sakitnya tuh di sini. Lahir anak ketiga. Lain lagunya. Ini sudah pikir mau bunuh diri, mau mati. Lagunya tuh. Ku mau di sana waktu trompet bunyi. Ku mau di sana waktu Tuhan datang. Ku mau di sana perang dimenangkan. Saudara tahu maksud gue mau di sana? Gue pengen cepat mati masuk surga aja. Tapi saya kasih tahu, bukan itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan, surga nyata dalam keluargamu. Surgaku, keluargaku ada dalam rumahmu. Makanya saudaraku, belajar tanpa alasan. Ayo sekarang, berdua suami istri saling lihat. Jangan salah lo ya. Bilang sama dia, sayang, I love you without any reason. Sekalipun rambutmu mulai berguguran. Dan tersedia tempat yang lapang bagi pantulan cahaya. Aku istrimu akan tetap berkata, still loving you. Scorpion. Sekalipun badan istrimu setelah melahirkan berkali-kali mengembang ke kanan, ke kiri dan bertambah luas wilayahnya. Kalau dulu seperti gitar Spanyol, sekarang seperti galonan air minum mineral. Katakan kepada istrimu, still loving you. Tanpa alasan, tanpa syarat. Amin. Dan yang terakhir adalah Y-nya. Young generation prepared. Mempersiapkan generasi muda. Anak-anak kita Pak, Ibu harus dipersiapkan sungguh-sungguh sedini mungkin. Saya membaca buku judulnya The World Needs a Father. Tulisan dari Casey Carstens. Dia menyatakan penelitian-penelitian di situ. Ternyata apabila seorang anak sejak dalam kandungan rajin didoakan oleh orang tuanya, rajin ditumpangi tangan sama bapaknya. Dan begitu dia lahir, bapaknya hadir untuk terus mendoakan. Anak-anak itu akan lebih berprestasi daripada yang tidak. Ketika seorang anak-anak sering makan malam bersama dengan bapaknya, akan menciptakan rasa aman dalam dirinya. Dan dia akan lebih cepat bertumbuh dalam kematangan, dalam kedewasaan. 1337 doktor tamatan John Hopkins University Amerika membuat penelitian selama berpuluh-puluh tahun. Mengapa ada orang yang bisa sakit kanker di masa dewasa? Kenapa orang bisa stroke, jantung koroner dan penyakit mematikan yang lainnya? Dan mereka meneliti membuat kesimpulan yang sama. Bahwa ketika orang-orang bisa penyakit yang mematikan. Karena pada masa kecilnya tidak dekat dengan bapaknya. Bapak, perananmu begitu penting. Siapkan anak-anak kita. Saya mau bertanya satu pertanyaan. Di manakah anak-anak saudara 100 tahun yang akan datang? Kita pasti sudah dipanggil Tuhan ya. Tapi pertanyaannya, apakah saudara meyakini anak-anakmu tetap percaya Yesus? Belum tentu saudara. Kecuali saudara siapkan dari sekarang. So ini bukan perkara yang biasa-biasa. Ada 3 perang modern hari ini yang harus diwaspadai. Yang pertama, economic war. Perang ekonomi, Anda tahu persis Amerika, China melakukannya itu. Saya tidak perlu jelaskan ini. Tapi yang kedua ini saya akan jelaskan. Yang kedua adalah culture war. Apa itu culture war? Peperangan budaya. Maksudnya apa? Budaya adalah budaya baru telah melanda dunia saat ini. Saya harus sebutkan ini. Dialah pengaruh yang luar biasa dari apa? Gerakan LGBTIQ. LGBTIQ ini sebuah gerakan saat ini. Saudaraku, populasinya seluruh dunia cuma 4%. Tapi dia sudah buat banyak negara terpaksa harus menyetujui hak-hak mereka. Padahal populasinya paling banter 5%, rata-rata 4%. Dengan apakah? Penuntutan hak untuk bisa menikah dengan pasangan yang sejenis. Saudaraku dikasih Tuhan, I'm sorry to say this. Kalau ada di antara saudara yang punya kecenderungan mencintai, menyukai pasangan sejenis, dengarkan saya. Saya tidak membenci saudara.
Saya mencintai, saya mengasihi saudara. Saya cuma mau bilang sama saudara bahwa perlakuan itu, sikapmu itu berdosa di hadapan Tuhan. Dan ada kabar baik, saudara bisa ditolong, saudara bisa dilakukan pelayanan, konseling, pendampingan dan seterusnya. Saudara bisa disembuhkan dari kecenderungan yang salah. Saya melayani beberapa orang dan betapa hati saya bergembira ketika akhirnya orang-orang saya layani itu satu hari berkata dia suka kepada seorang gadis. Artinya sembuh. Tadinya senang sama laki-laki. Dengar saudara, ini masif. Cucu-cucu saya itu di Amerika. Saya punya 3 orang anak. Yang 2 masih ada di Amerika. Karena yang 1 sudah menikah dengan orang Amerika tapi orang Indonesia. Saya nonton di sana lagu ini. YouTube. Kunci G. Mudah-mudahan kamu mengerti. The wheel on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheel on the bus go round and round, all through the town. Itu YouTube anak-anak saudara. Tiba-tiba iklan muncul. Memperkenalkan LGBT ke anak-anak. Don't worry, be happy, you can call mommy and mama. You can call daddy and papa. Dari kecil, saudaraku. Barusan ada di Departemen Pendidikan di Indonesia, Kementerian. Diprotes kenapa? Ada buku yang beredar di Indonesia, tingkat SD. Yang mengajarkan tentang menyukai sesama jenis. Tapi untung ketahuan dan suruh ditarik. Ada upaya sistematis hari-hari ini saudara. Mereka berusaha mempengaruhi bahkan gereja disusupi. I'm sorry to say this. Saya minta maaf kalau saya ngomong ini. Tapi ini kenyataan. Di Indonesia bahkan PGI, Aras Nasional yang kita hormati. Sebelum pandemi pernah menerbitkan surat pengembalaan. Yang mengatakan bahwa LGBT itu karunia Tuhan. Maka kami dari sinode kami, karena saya pengurus sinode, mengirim surat untuk minta supaya pernyataan itu ditarik. Dan sampai hari ini sudah 3 tahun kami menyurati, tidak ada tanggapan. Saudara, ada di sekitar kita. Ini perang yang dihadapi generasi di bawah kita. Kalau tidak dari sekarang kita siapkan anak-anak kita, mau jadi apa mereka? Tahu-tahu mereka datang sama saudara. Ma, pada anakmu cowok, aku suka sama si Anton. Aku mau nikah sama Anton. Kira-kira gimana saudara? Perang yang berikutnya adalah teknologi war. Wujudnya apa sekarang? Artificial intelligence. Bagus kalau diperuntukkan untuk kepentingan yang positif. Tapi hati-hati. Elon Musk. Seorang sudah tahu siapa dia. Pemilik Tesla. Dan banyak hal. Dia konglomerat kaya Amerika. Dan level dunia. Dia berkata artificial intelligence ini. Suatu hari nanti akan lebih dahsyat ya kerjanya. Melebihi bom nuklir. Stephen Hawking. Seorang ahli fisika teori. Dia mengatakan bahwa ini ancaman terbesar manusia yang akan datang. Karena dia akan meningkatkan inteligensinya dengan sendirinya. Robot-robot AI itu. Dan suatu hari justru mereka akan menyerang manusia. Jurnalis satu kali wawancarai robot AI. Dan dia berkata, di mana itu Tuhan? Apakah kamu percaya Tuhan itu ada? Robot itu berkata, ada. Kenapa maksudnya saudaraku? Karena dia menganggap bahwa dialah Tuhan. Tuhan menciptakan saudara dan saya serupa segambar dengan Tuhan. Manusia menciptakan robot AI serupa segambar dengan manusia. Tapi one day robot tersebut menurut mereka yang ahlinya akan menjadi ancaman bagi manusia. Makanya dari sekarang Bapak Ibu siapkan putra putri kita. Supaya apa? Putra putri kita akan melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Sampai pada destiny. Putra putri kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Putra putri kita tetap hidup dalam imannya. Sampai akhirnya keturunan kita generasi demi generasi demi generasi. Mereka akan tetap ada di hadapan hadirat Tuhan. Dan mereka semua tetap disebut melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak datang otomatis.
Kita orang tua, siapkan mereka. Dan kalau Anda lakukan mulai dari sekarang, itu artinya Anda mengizinkan sorga nyata dalam hidup rumah tangga Anda. Mau pengen tahu lebih jauh? Dapatkan bukunya. Pak Andri, Pak Edi, siap ya bukunya? Di pintu-pintu masuk nanti. Dan saya harus katakan ini, seluruh hasil penjualannya, termasuk royaltinya, saya persembahkan semuanya untuk misi dan diakonia. Di manakah sorga? Sorga tidak jauh. Tuhan mendesain sorga dimulai dari setiap keluarga saudara. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati sorga di rumah tangga Anda. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Oke. Bersama